Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Has Channel, saluran inspirasi dan kontribusi untuk bersyukur dan terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan demi kenikmatan. Seraya kita terus berucap kalimat alhamdulillahirabbil alamin, terutama atas diutusnya seorang rasulnya tercinta, rasulnya yang dikenal dengan Habibullah, kekasih Allah Azza wa Jalla, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selayaknya kita bersalawat untuk beliau tercinta, bahkan seharusnya kita bersalawat dan salam kita untuk beliau tercinta, keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang setia kepadanya. Itulah etika seorang muslim, etika umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak berhenti sampai di situ. Berlanjut dengan menafaki jejak beliau, langkah-langkah beliau dalam kehidupan, success story beliau yang bisa diulang, bukan hanya oleh beliau tercinta didapat, tetapi juga oleh umatnya, maka diwariskan kepada umatnya kitabullah dan sunnah rasulnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam ma'thurat ini kemudian setelah isti'adzah, kita akan membaca satu surah yang paling agung dalam Al-Quran, yaitu Al-Fatihah. Sebagaimana dalam beberapa video yang lain, kenapa Al-Fatihah dinamakan Al-Fatihah? Banyak sisi dan banyak faktor. Paling tidak dalam pandangan hamba Allah ini khas Kang Haji Amang Syafruddin yang sangat-sangat tentu saja terbatas ilmu pengetahuannya, jauh. Makanya belum layak disebut kiai, cukup dengan Kang Haji. Hamba-hamba Allah disebut Al-Fatihah sebagai pembuka. Kalau dalam konstitusi, undang-undang itu ibarat preambul, muqaddimah. Sebuah buku selalu ada muqaddimah. Al-Quranul Karim mencontohkan itu. Mushaf disusun dengan pertama kali ada Al-Fatihah sebagai pembuka. Bukan sekedar muqaddimah. Muqaddim itu sesuatu yang mengantarkan. Tapi Fatih jauh lebih luas. Pembuka. Pembuka seluruh Quran ada pada Al-Fatihah. Maknanya yang terpenting. Di antara kata fataha yaftahu, membuka, fataha yaftahu, salah satu indikator membuka adalah membuka sebuah negara, negeri yang tadinya tertutup oleh tirani dibuka. Maka salah satu makna dari al-fathu adalah kemenangan. Karena kemenangan dalam konteks Islam ini, dalam konteks kata fataha ini, ketika kita mampu membuka alam pikiran, jiwa, mental, kehidupan dari tirani kezaliman, kita buka. Allahu Akbar walillahil. Bayangkan setiap pagi, bahkan setiap rakaat salat kita yang 17 minimal, kita membaca Al-Fatihah ini. Untuk apa? Mengokohkan dan menguatkan agar kita menjadi pembuka, opener. Membuka diri kita, pikiran kita, jiwa kita, membuka masyarakat kita, membuka lahan-lahan yang kemudian mati, tertidur, terlantar, dibuka. Lihat kata membuka begitu dahsyat. Al-Fatihah. Dan cara kita membuka dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Membuka segala sesuatu yang kita lakukan. Saat kita membuka kebaikan, mau melakukan kebaikan, ucapkan Bismillah, bukalah dengan nama Allah. Karena tidak ada yang maha membuka kecuali Dia. Terutama yang paling penting dibuka adalah hatinya. Kalau hatinya sudah terbuka dan menerima, pada saat itulah
segalanya akan berjalan dengan baik insya Allah. Namun bukan berarti tidak ada kendala. Di tengah perjalanan pasti ada sesuatu yang menyumbat, menutup kembali, buka lagi di setiap pagi maupun sore hari. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah nanti kata demi kata, ayat demi ayat, insya Allah mudah-mudahan Allah tetap pertemukan kita minimal atau paling tidak di channel ini, di khas channel. Kita akan coba satu persatu kata Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin dalam pengantar tentang tadabbur sudah disampaikan, tapi paling tidak ini nanti kita sedikit detailkan, sedikit saja. Hanya dalam 3 menit, 5 menit, 10 menit. Saudara-saudara sekalian, bismillah dengan nama Allah, dengan konsep, dengan ajaran, dengan bantuan Allah. Kita ngangkat sesuatu dibantu oleh tangan kita. Itu baru tangan kita. Tangan orang lain banyak. Kita angkat sama-sama. Ayo kursi ini yang berat. Bisa. Bagaimana dengan bantuan yang datang dari yang maha segala-galanya. Maha memiliki nama yang merepresentasikan keagungan dan kebesarannya. Yang dikenalkan pada kita. Yang tidak dikenalkan masih banyak. Hanya ada di sisinya. Hanya ada dalam kekuasaannya. Yang diajarkan pada kita, yang disampaikan pada kita baru sedikit. Kenapa? Karena kapasitas kita yang mungkin tidak bisa menerimanya. Baru bicara tentang kegaiban saja kita sudah kelimpungan, bingung. Kenapa? Karena kita terbatas oleh panca indera yang 5. Ketika ada orang mengatakan indera ke-6, apa itu? Bingung juga kita menjawabnya. Kita menyebutnya dengan hati nurani dan keimanan. Keimanan adalah jauh melampaui di luar indera yang 5. Dari 6 sampai tak terbatas itulah iman. Kita percaya bahwa ada yang namanya bidadari. Bahkan untuk dunia saja, saat saya berada di Indonesia, saya tidak pernah bertemu dengan salah seorang tokoh dunia misalkan, dan kita yakini ada. Itu hanya bisa dilakukan dengan keyakinan, bukan karena kita sudah melihatnya. Walaupun ada sekarang video, bisa saja itu merupakan rekayasa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mulailah segala sesuatu dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah.